Pendidikan merupakan kebutuhan setiap masyarakat di Indonesia, dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemban pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini juga merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalimat pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan dasar dari kehidupan yang lebih baik, tapi faktanya tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan. Jenjang pendidikan di Indonesia sendiri pada tingkat sekolah ada 3 tingkatan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Tingkat partisipasi masyarakat untuk sekolah seiring berjalannya waktu terus meningkat. Namun permasalahan yang ditemukan adalah tingginya tingkat putus sekolah di Indonesia. Anak putus sekolah merupakan permasalahan pendidikan yang dimana kondisi anak tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, sehingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kasus anak putus sekolah di Indonesia sudah bukan hal yang biasa. Tingkat putus sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi karena pandangan masyarakat yang rendah dan seakan-akan tidak memperdulikan mengenai pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa. Gunawan menyatakan, putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Sepanjang tahun 2019, sudah ada sekitar 4,3 juta siswa di Indonesia yang mengalami putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Kasus putus sekolah ini sering terjadi pada siswa berusia 15-16 tahun. Siswa di rentang usia tersebut merupakan peserta didik yang baru lulus dari SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Di masa pandemi seperti saat ini, tingkat anak putus sekolah semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah minat anak untuk sekolah yang semakin menurun dan kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil. Lembaga amal Save Children mengatakan pandemi virus corona telah menyebabkan darurat pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 9,7 juta anak yang terkena dampak penutupan sekolah, berisiko putus sekolah secara permanen. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Nomor 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Nomor 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan dan belum menikah. Hampir di setiap tempat, banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Pendidikan putus di tengah jalan disebabkan karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang memprihatinkan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini, Burhanuddin menyatakan setidaknya ada 6 faktor penyebab terjadinya putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya, dan lokasi atau letak sekolah. Untuk yang pertama yaitu faktor ekonomi. Tidak mampunya sebuah keluarga untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan program pendidikan gratis 12 tahun, namun nyatanya belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
Yang kedua yaitu kurang perhatian orang tua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dalam hal ini mempengaruhi terhadap presentase anak yang putus sekolah karena rendahnya perhatian dari orang tua. Faktor penyebab selanjutnya ada fasilitas pembelajaran yang kurang memadai. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, siswa memiliki keinginan dan kemauan yang tinggi, apalagi kalau fasilitas di sekolah tersebut memadai. Namun, seperti yang kita ketahui juga, siswa akan menurun minatnya apabila tidak ada fasilitas di sekolah tersebut. Nah, faktor itulah yang menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah. Faktor berikutnya yaitu ada minat anak untuk sekolah. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Misalnya, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi, sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya. Faktor kelima yaitu faktor budaya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan membuat mereka beranggapan tanpa bersekolah pun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah. Mereka juga berpandangan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Nah, pandangan tersebutlah yang membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah, diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah. Faktor yang terakhir yaitu lokasi atau letak sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang, serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh membuat orang tua merasa risau. Mereka juga menganggap bahwa hal tersebut bisa mengancam keselamatan anak-anaknya. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan faktor-faktor penyebab mengapa banyak anak yang putus sekolah, terutamanya di pedesaan atau pelosok. Kira-kira apa aja sih dampak yang terjadi apabila anak tidak sekolah? Nah, pastinya kalian tahu kan, sekolah merupakan satuan pendidikan yang berperan dalam kehidupan masyarakat. Maka, masyarakat dapat terangkat harkat, martabat, serta derajatnya. Anak yang bersekolah sangat berperan penting dalam meningkatkan pembangunan di dalam suatu negara. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Namun, bagaimana dengan anak yang tidak bersekolah? Tentunya hal tersebut menjadi suatu masalah yang sangat serius dan menjadi penghambat pembangunan dalam suatu negara. Berikut merupakan dampak apabila anak putus sekolah. Pertama, akibat dalam putus sekolah mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran dan merupakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Dalam sebuah negara seperti Indonesia,
Hal tersebut merupakan masalah yang sangat besar, sehingga harus ditangani dengan serius. Adanya ketidakcocokan kebutuhan dan penyediaan ketenaga kerjaan, di mana friksi profil lulusan merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorientasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Kedua, anak putus sekolah dapat mengganggu keamanan masyarakat. Tidak adanya kegiatan yang menentu menjadikan anak dapat menimbulkan kelompok liar, di mana kegiatan anak tersebut nantinya akan bersifat negatif seperti mencuri, memakai narkoba, mabuk-mabukan, menipu, menodong, dan banyak hal negatif lainnya. Ketiga, yaitu ketika sudah remaja nantinya akan menjadi subjek dan objek kriminalitas seperti kenakalan remaja, tawuran, kebut-kebutan di jalan raya, ataupun bisa jadi perkelahian. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembekalan skill bagi mereka yang putus sekolah. Upaya-upaya mengatasi anak putus sekolah sudah dikelola oleh pemerintah dengan adanya banyak beasiswa, dan beasiswa itu digunakan untuk siswa yang putus sekolah. Selain itu juga pemerintah juga memberikan penyelenggaraan sekolah paket C untuk memberikan kesempatan pada anak yang ingin melanjutkan sekolahnya. Kartu Indonesia Pintar serta bantuan untuk siswa yang memiliki SKTM pun sudah diluncurkan pemerintah. Memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, pemerintah juga harus menggalakkan pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta mengirimkan guru pengajar ke daerah terpencil. Di luar itu semua, peran orang tua juga sangat dibutuhkan karena orang tua merupakan orang terdekat yang dimiliki oleh anak. Ada hubungan yang kuat antara keterlibatan orang tua dan prestasi akademik anak-anak. Orang tua yang selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan anak-anak tentang kehidupan sekolah akan membantu mereka untuk belajar, mengilhami anak-anak untuk peduli dengan kegiatan sekolah, hingga bersemangat untuk berprestasi lebih tinggi. Di daerah tertinggal di mana banyak orang tua berasal dari latar belakang pendidikan rendah, upaya untuk melibatkan mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, mendorong partisipasi orang tua untuk mengatasi putus sekolah pada anak perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti guru sekolah, pakar pendidikan dan praktisi, masyarakat, komunitas yang berkepentingan dan pemerintah. Penyadaran kepada orang tua akan pentingnya pendidikan yang harus digalakan. Meskipun keluarga berasal dari keluarga yang tidak mampu, mereka memiliki kemampuan besar akan berubah jika mereka percaya bahwa pendidikan itu berharga. Apalagi jika mereka ingin melihat anak-anak mereka mengejar pendidikan yang lebih baik dan lebih layak daripada mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak menentukan kemajuan pendidikan anak. Menjaga komunikasi dan diskusi antara orang tua dan anak akan mengurangi resiko putus sekolah, walaupun orang tua memiliki prestasi belajar yang rendah. Kerjasama dan komunikasi antara orang tua dan guru untuk membantu perkembangan anak di sekolah dapat mencegah anak putus sekolah. Cara lain untuk mencegah putus sekolah adalah membangun kemitraan sekolah, keluarga, masyarakat.
Untuk memaksimalkan rasa keterhubungan siswa di sekolah, membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kolaborasi ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif, sehingga bisa meningkatkan antusiasme anak untuk mencintai sekolah.